Model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model administratif. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk pengembangan kurikulum model administratif, antara lain top-down approach dan line staff procedure. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu suatu pendekatan atau prosedur pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh suatu tim atau para pejabat tingkat atas sebagai pemilik kebijakan. Yang kedua, pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots yang disebut juga dengan istilah pendekatan bottom-up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. Yang ketiga, model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diperaksari oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kepada kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Yang keempat, model BUSEM. Pengembangan kurikulum dengan menggunakan metode BUSEMP ini dikembangkan oleh BUSEM, ahli di bidang kurikulum. Hal ini memiliki 5 bagian pembuat keputusan. 5 tahap tersebut yaitu 1. Memutuskan arena atau lingkup wilayah pengembangan kurikulum. Yang kedua, menetapkan personalia atau tim para ahli kurikulum. Yang ketiga, tim penyusun tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Dan yang keempat, implementasi kurikulum, yakni kegiatan untuk menerapkan kurikulum seperti yang sudah diputuskan. Dan yang kelima, evaluasi kurikulum. Yang kelima, model Rogers. Berdasarkan pandangan tentang manusia, maka Rogers mengemukakan model pengembangan kurikulum yang disebut dengan model relasi impersonal Rogers. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Rogers, diantaranya yang pertama, diadakan kelompok untuk dapat melakukan hubungan internasional di tempat yang ia sibuk untuk memilih target sistem pendidikan. Yang kedua, pengalaman kelompok yang intensif bagi guru. Yang ketiga, kemudian diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi dalam suatu sekolah. Dan yang keempat, diadakan pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas lagi seperti langkah nomor 3. Dalam situasi ini diharapkan masing-masing person akan saling menghayati dan lebih akrab. Yang keenam, model pemecahan masalah. Model ini dikenal juga dengan nama Action Research Model, dengan asumsi bahwa pengembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Yang ketujuh, Tabak's Inverted Model. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Hilda Tabak atas dasar data induktif yang disebut model terbalik. Karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang secara deduktif. Tabak berpendapat model deduktif ini kurang cocok, sebab tidak merangsang timbulnya inovasi-inovasi. Menurutnya, pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru adalah yang bersifat induktif, yang merupakan investasi atau arahan terbalik dari model tradisional. Ikat pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan usaha untuk mencapai bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan pengembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 10 tentang kurikulum, Pasal 36 Ayat 1, bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat. Landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan sosiologis. Dan yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik secara subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Dengan demikian, pendidikan senantiasa berintikan interaksi antar manusia.
Kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa. Maka tentu saja kurikulum yang dikembangkan juga akan mencerminkan falsafah hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara kurikulum pendidikan di suatu negara dengan filsafat negara yang dianutnya. Yang kedua, landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum, diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan dan kompetensi aktual maupun potensial. Karakteristik perilaku setiap individu pada berbagai tingkatan perkembangan merupakan kajian dari psikologi perkembangan. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum harus senantiasa berhubungan dengan program pendidikan untuk kepentingan peserta didik. Maka, landasan psikologi mutlak harus menjadi dasar pengembangan kurikulum. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan suatu kurikulum perlu memahami kebudayaan. Kebudayaan adalah pola kelakuan yang secara umum terdata dalam satu masyarakat, meliputi keseluruhan ide, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, dan kesenian. Perkembangan kurikulum yang dilandasi oleh hal tersebut sifatnya umum, artinya berlaku bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup ini sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks inilah, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan tersebut, bukan hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga segi strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu, guru, pembina, dan pelaksana kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi perkembangan masyarakat, agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna bagi kehidupannya di dalam masyarakat. Yang keempat, prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum yaitu 1. Prinsip relevansi. Secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang keempat, prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Dan yang kelima, prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kedua yakni prinsip khusus, di antaranya yang pertama, tujuan pendidikan, yang kedua, konten pendidikan, yang ketiga, pemilihan proses PBM, yang keempat, pemilihan media dan alat belajar, dan yang kelima, pemilihan kegiatan penilaian. Yang selanjutnya, struktur pengembangan kurikulum. Kurikulum mempunyai 4 komponen utama yakni tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian. Keempat komponen itu saling bertalian erat sehingga merupakan
suatu struktur. Adapun komponen dari kurikulum yaitu 1. Komponen tujuan. Tujuan merupakan hal yang penting dalam proses pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, komponen isi atau struktur program atau materi. Komponen isi dan struktur program atau materi merupakan materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, komponen media atau sarana dan prasarana. Media merupakan sarana dan prasarana dalam pembelajaran. Sarana dan prasarana merupakan alat bantu untuk memudahkan dalam mengaplikasikan. Dan yang keempat, komponen strategi belajar mengajar. Dalam PBM, seorang pendidik harus memahami strategi. Strategi menunjuk pada suatu pendekatan, metode, dan peralatan mengajar yang diperlukan dalam pembelajaran.